Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Pernyataan dari kepolisian mengonfirmasi ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja, menemukan, meringkus dan memproses hukum Harun Masiku. Turunkan arogansi, turunkan itu egoisnya, baru bisa bicara planning ke depan anak saya, bagaimana pengobatannya, kemana. Ini bukan soal uang, rekan-rekan, saya butuh uang, betul. Tapi sekali lagi ini bukan soal uang, ini soal keadilan yang fair. Nama buronan tersangka suap Harun Masiku kembali terangkat. Mantan caleg PDI Perjuangan itu masih belum tertangkap dan diduga masih berada di Indonesia. Adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krisnamurti, yang menyebut Harun Masiku berada di dalam negeri. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu ya kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya. Harun Masiku merupakan tersangka suap komisioner KPU. Masiku diduga memberikan uang suap senilai 600 juta rupiah kepada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, agar KPU meloloskan pergantian antar waktu anggota DPR, Dapil 1 Sumsel dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Wahyu Setiawan telah divonis 6 tahun penjara dan di tingkat kasasi diperberat menjadi 7 tahun. Saat KPK lakukan OTT, Harun Masiku berhasil lolos. Harun Masiku terpantau terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 lalu. Sehari berikutnya, ia terpantau CCTV saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat KPK melakukan OTT terhadap pejabat KPU, Wahyu Setiawan, Harun Masiku berhasil lolos. Terakhir, Masiku terdeteksi di sekitar PT IKA Jakarta Selatan. KPK kemudian menetapkan Masiku sebagai tersangka suap kasus PAW anggota DPR RI. Lalu 12 Januari 2020, KPK memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar buronan atau DPO. Pada 30 Juli 2021, nama Masiku juga masuk Red Notice Interpol. Di sisi lain, peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan selama 3 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berhasil menemukan buronan Harun Masiku. Kurnia menduga KPK melindungi seseorang di partai politik agar tidak menjalani proses hukum. Pernyataan dari kepolisian mengenai keberadaan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku yang disinyalir berada di dalam negeri mengonfirmasi ketidakseriusan dan ketidakmauan KPK dalam bekerja, menemukan, meringkus dan memproses hukum Harun Masiku. Perkara ini sudah terlalu lama, lebih dari 3 tahun sejak awal tahun 2020 yang lalu. Praktis sudah 3 tahun KPK tidak berhasil menemukan dan meringkus yang bersangkutan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada Ketua KPK Firly Bahuri untuk menjawab pertanyaan wartawan soal sulitnya menangkap buronan KPK Harun Masiku. Momen ini terjadi setelah Jokowi menggelar konferensi pers terkait komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Istana Merdeka, Jakarta 7 Februari lalu. Itu sangat teknis. Saya kira nanti biar KPK yang menjawab. Bahwa ada yang belum ketemu setahun tapi baru 6 bulan ketemu kan juga ada. Tapi ada juga yang memang belum ketemu. Ya kalau memang barangnya ada, ya pasti ditemukan dong. Tapi KPK biar menjawab untuk itu. Sementara 4 orang lagi, antara lain HM, RHP, PT, dan KK, ini sedang kita lakukan pengejaran, dan mungkin rekan-rekan sungguh mengikuti pemberitaan. Ada beberapa yang sudah kita ketahui, dan saat itu kita lakukan upaya penangkapan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa penangkapan terhadap seorang itu harus berdasarkan hukum,
Dan ternyata pada saat dilakukan upaya penangkapan, yang bersangkutan atas namanya sudah berubah. Hal menarik lain adalah pengakuan mantan penyidik KPK Ronald Paul. Pada tahun 2021, ia mengatakan sebenarnya Harun Masiku bisa ditangkap. Namun, hal itu terkendala oleh kasus gagalnya sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan pada saat itu. Untuk hal itu saya tidak bisa menceritakan lebih detail ya Bang ya. Cuman yang pasti kami terus melakukan upaya pencarian tersebut dan ada banyak hal yang... Dan sudah dekat waktunya ketika untuk penangkapan? Ya kalau misalnya kami lama di TMSK dan tidak dapat SK-nya, ya bisa jadi dia sudah berpindah lagi ke tempat lain ya Bang. Oke. Jadi kalau nggak ada TWK seharusnya sudah tertangkap mungkin di bulan-bulan ini? Insya Allah kami sudah menyiapkan beberapa rencana yang kami sangka, kami kira sudah akurat lah untuk hal ini. Sebelumnya, buronan korupsi kelas kakap kasus pengalian hak tagih utang Bank Bali, Joko Chandra, berhasil ditangkap di Malaysia pada Juli 2020 semenjak buron dari tahun 2019. Selain itu, berdasarkan catatan Kompas, ada sejumlah buron korupsi kelas kakap yang hingga kini masih melenggang bebas. Di antaranya Kirana Kotama. Ia menjadi tersangka kasus dugaan suap Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Indonesia Arif Cahyana dan Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT PAL Indonesia Saiful Anwar. Lalu ada Paulus Thanos. Ia merupakan Direktur Utama PT Sandipala Artapura yang terlibat dalam pengadaan proyek KTP elektronik. Kasus korupsinya telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. KPK menetapkan Thanos masuk ke dalam DPO sejak 22 Agustus 2022. Terkait Paulus Thanos, pernyataan Kadif Hubinter Mabes Polri Irjen Krisnamurti lebih mencengangkan. Seorang buronan korupsi malah berhasil mengganti kewarganegaraannya. Termasuk pelaku-pelaku lain, kami sudah serahkan. Ada pelaku yang merubah kewarganegaraan yang sekarang berada di satu negara, itu juga kami serahkan dan kami berdiskusi bagaimana menindaklanjuti teknik memulangkan yang bersangkutan. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, Paulus berganti identitas dengan mudah saat proses pelariannya. Diketahui, ia sudah berganti nama menjadi Tahian Pocin. Mencaci maki tindak pidana korupsi dan pelakunya tidaklah cukup. Kaburnya para tersangka pelaku korupsi membuktikan kerja pembuktian tindak pidana korupsi belum selesai. Menjaga para pelaku untuk mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya menjadi lebih penting agar uang negara tak hilang melayang ke kantong para pengemplang.